Jangan wallahu alam. Harus pasti. Karena membiarkan masa depan kita tidak pasti, itu kan judi. Judi itu kan artinya membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, sholatmu diterima nggak sama Allah? Wallahu alam, terserah Allah. Itu nggak pasti. Pastikan diterima. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, beliau mengatakan, pastikan sholatmu diterima. Apa cirinya? Ciri orang yang sholatnya diterima, ya berubah akhlaknya. Berarti tujuan sholat tercapai. Sederhana kok. Cuman kita tidak pernah mau merumuskan indikator itu. Terlalu sibuk kita dengan rutinitas tanpa ada kepuasan di dalamnya. Agak serius ya ngaji hari ini. Ada banyak-banyak ayat. Saya coba pakai dalil-dalil supaya jauh kita dari persepsi. Ulangi. Kalau tidak tahu, tanya siapa? Ahli ingat. Siapa ahli ingat menurut Quran? Ulul albab. Jelas di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah sukses mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti ulul albab itu siapa sebetulnya? Siapa? Gak mungkin dia bisa mengingat Allah kalau dia belum tahu dan kenal kepada Allah. Berarti ulul albab itu bahasa kitanya adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Siapa orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah? Orang yang sudah tahu dan kenal kepada diri pribadinya. Maka di dalam hadis dikatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi larinya tetap saja kita harus kenal pada diri pribadi kita yang sejati. Makanya tadi Bunda yang dekat tiang ini mengatakan, tanya diri pribadi. Diri pribadi yang mana? Diri pribadi yang sudah ingat kepada Allah. Kalau diri pribadinya yang belum ingat kepada Allah, tidak bisa ditanya. Kalaupun dia memberikan jawaban, jawabannya berdasarkan pikiran. Awas, pikiran bukan kesadaran. Karena pikiran bukan diri kita. Tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya, nama yang sebenarnya adalah kesadaran. Kecuali pikiran yang sudah disinari oleh cahaya ilahi atau cahaya kesadaran. Orang yang semacam itu pikirannya pasti waras. Nah, pikiran yang tidak waras karena belum diterangi oleh cahaya kesadaran disebut pikiran gelap. Bahasa lain pikiran gelap, bahasa psikologinya adalah ego. Yang sering disebut diri palsu. Itu yang membuat hidup kita menderita. Makanya pikiran itu kadang-kadang suka ngarang. Membuat ilusi yang melampaui kenyataan. Pikiran kan suka begitu. Suka ngarang. Faktanya tidak seperti yang dipikirkan. Tapi itulah memang pikiran. Itu ego. Itulah bahayanya ego kalau dibiarkan. Makanya ego sering diibaratkan seperti luka yang menganga di tubuh kita. Kalau kita punya luka yang menganga, sedikit aja kesenggol, pasti sakit. Makanya orang yang baperan, tersinggungan, sakit hatian, jelas dia belum sadar. Dia masih dikendalikan hidupnya oleh pikiran gelapnya yang disebut dengan diri palsu. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini wajah-wajah diri palsunya banyak. Kok saya tahu? Saya bisa ukur dari brainwave-nya, gelombang otaknya. Nah, diri-diri palsu itu kalau diukur pakai sensor saya, itu brainwave-nya itu kebanyakan di gelombang beta. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu mendapatkan yang disenangi, dicengkram habis-habisan. Begitu mendapatkan yang tidak disenangi, ditendang habis-habisan. Orang yang semacam ini, hidupnya persis seperti gelombang. Kadang di puncak, kadang di lembah. Kadang di puncak, kadang di lembah. Jadi antara puncak dengan lembah itu terlalu besar amplitudenya. Maka orang yang semacam itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, seharusnya bertambahnya usia kita itu dekatkan puncak dan dasar. Dekatkan puncak dengan lembah. Dekatkan. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, biasa. Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, biasa. Nah, itu sudah mulai sadar. Ini belum. Wajahnya masih
Kayak uka-uka. Makanya kan Nabi Muhammad juga ngasih isyarat. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang gampang. Pinjemi uangnya. Tes. Soleh enggak? 3 hari jangan dibayar dulu. Lihat itu. Oh, kalau udah mulai nyorocos. Udah mulai itu. Orang yang sudah sadar, ketika dia tidak bisa membayar pun, dia doakan. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Uang saya yang saya pinjamkan tuh gak seberapa. Dibandingkan dengan ayat yang ada di tangan saya tidak akan kekurangan meminjamkan uang kepadamu. Saya bahagia melihat kesusahanmu bisa tertolong dengan uang saya. Gak apa-apa. Saya doakan kau banyak rezeki ya. Gitu. Bahasa yang keluar itu illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Lihat orang-orang tidak berkesadaran. Kamu kurang ajar ya, janji 3 hari. Wah, sudah pencet jika perlu. Ya, jika perlu rampas rumahnya, pakai pengacara. Macam-macam. Nih, orang-orang yang repot hidupnya, ruwet. Lihat orang-orang yang kesadaran rendah, punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang dia pikir yang 1 juta terus, yang 99 juta lupa. Udah gila itu. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Kalau di sini mah enggak beda maksud saya. Makanya judulnya hari ini tidak ada paksaan dalam agama. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Pertama, ngerti dulu apa itu agama. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sangat pribadi, sangat pribadi. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Camkan itu. Ulangi. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka yuwaswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat. Itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru. Menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli zikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal